Mie Shue, sebuah brand yang sekarang ada di mana-mana, bahkan menjadi perbincangan banyak orang, bahkan jadi guyonan. Hati-hati kalau ada ruko kosong, siap-siap bakal jadi cabang Mie Shue. Sering terjadi sekarang perbincangan di orang-orang sekitar, termasuk di dunia digital. Bahkan bisa jadi produknya disukai oleh anak-anak kita. Saya gak akan bahas tentang fenomena kontroversi, yang penting adalah kita pelajari nih, apa sih latar belakang dan rahasia kenapa Mie Shue ini bisa menjadi sebuah brand yang cabangnya konon ya mengalahkan Burger King dan KFC. Dan bahkan modal awalnya cuma jutaan, sekarang tembus di angka miliaran dolar. Banyak orang yang tidak tahu bahwa sebenarnya Mie Shue ini didirikan sejak tahun 1997 di Zhengzhou, Cina. Cina ini awalnya cuma jualan es serut doang dari sekolah ke sekolah, sampai akhirnya bangkrut karena es serutnya ternyata nggak laku pas musim dingin. Nah, lu bayangin aja jualan es krim ya di musim dingin. Ayo gimana cerita? Ini sama kayak jualan sisir ke biksu. Ayo gimana cerita tuh? Itu yang terjadi sama Mie Shue yang kita nggak pernah tahu dulunya seperti apa. Foundernya namanya Zhang Houcha, memulai bisnis serut ini sejak tahun keempat di kuliahnya. Ya, beda-beda tipis lah sama saya ya. Saya tahun ketiga ya. Ya, tapi luar biasa bagaimana walaupun mulai sejak kuliah pun dikerjakan sambil separuh waktu, tapi seiringnya waktunya dia kerja, akhirnya dia bisa ngelihat ada potensi dan peluang besar dia mendirikan sebuah kerajaan di bisnisnya ini. Modal awal bisnis dia yang pertama kali itu hasil minjem dari neneknya. Di total kalau saya cari tahu itu di angka 7 juta rupiah dari tabungan pensiunnya. Abis gagal di es serut ini, dia juga mencoba bisnis yang lain seperti restoran, tapi tetap gagal juga. Yang bertahan ya cuma Mie Shue Binceng ini. Kalian kalau misalkan penasaran, cari tahu aja, itu artinya adalah tanah es yang dibangun dengan salju yang manis. Dari milestone bisnisnya itu, Mie Shue ini di tahun 2007 mulai sistem kemitraan. Dan tahun 2008 Mie Shue ini mulai menjadi sebuah perusahaan. Tahun 2012 Mie Shue ini mulai mengontrol supply chain-nya dengan pemilikan sendiri. Dan di tahun 2014 mereka mulai memegang kendali atas bahan mentah, sehingga akhirnya harganya bisa lebih murah dibandingkan pesaing yang lain. Kalau dalam bisnis scale up namanya adalah backward strategi. Jadi yang dia lakukan adalah gimana caranya bisa mengontrol, mengendalikan, dan memegang penuh atas kendali hulunya sehingga bisa ngehemat banyak. Kok bisa sih Mie Shue ini di angka penjualannya tuh harganya kok murah? Nah, ini rahasianya. Karena di backward strategi dia mengendalikan hulunya juga. Nah, mungkin Anda bertanya ya, kenapa sih Mie Shue ini memutuskan untuk menggarap es krim gitu ya ketimbang garap kopi ataupun produk-produk boba sejenis yang lainnya gitu ya. Nah, karena mereka tidak tahu fakta ini. Ternyata kawan-kawan, teh menjadi konsumsi yang itu cukup besar di dunia. Bahkan di tahun 2021 lebih dari 6,6 miliar kilogram dikonsumsi secara global. Banyak juga yang tidak tahu bahwa Cina menjadi tempat lahirnya teh di dunia. Dan teh menjadi minuman nasional di negeri Cina yang menjadi peran penting untuk hal sosial, budaya, dan keagamaan di Cina. Cina sendiri menjadi negara dengan produsen, eksportir, dan konsumer teh terbesar di dunia. Di 2021 aja, Cina itu bahkan sampai di ranah produksinya nyentuh di angka 2,74 ribu meter ton teh. Dan ini 45% global produksi dari seluruh dunia. Dan ada survei dari Statista yang menguji ke netizen Cina, 95% dari responden merupakan premium teh. Dan 1/3-nya minum teh setiap hari. Nah, itu kan di Cina. Mungkin sekarang Anda bertanya-tanya, kan Kang itu di Cina, bagaimana dengan Indonesia? Kenapa kok berani-beraninya Mie Shue ini masuk ke Indonesia? Anda mungkin tidak tahu bahwa Indonesia menjadi produsen teh yang juga besar di dunia. Bahkan di angka nomor 13 penghasil teh terbesar di dunia. Dari data Oktober 2022, 39% bisa mengkonsumsi minuman kekinian lebih dari 4 kali dalam sepekan. 41%-nya 1-3 kali dalam sepekan. 15%-nya 1-3 kali dalam sebulan. Dan hanya 5%-nya saja di bawah 1 kali dalam sebulan. Bahkan pasar minuman kekinian ini di Indonesia diprediksi akan terus tumbuh 11% hingga valuasinya di angka 23,4 triliun di tahun 2024. Jadi buat Anda semua yang sekarang merasa bahwa Kang, kalau misalkan saya bisnis di minuman kekinian masih memungkinkan untuk tumbuh, sangat memungkinkan sekali. Pasarnya masih besar, asalkan punya diferensiasi dan punya value yang berbeda dibandingkan kompetitor. Jadi ini menjawab kenapa Mie Shue memutuskan untuk masuk ke dunia es krim dan juga teh. Karena pasar kopi sendiri dan minuman kekinian seperti boba itu cukup sudah red ocean. Bagaimana es teh sudah ada 700 outlet, haus ada 197 outlet, bahkan di menanti ada 74 outlet untuk pemain baru. Ya, dan sekarang Mie Shue ini sudah masuk ke ranah cabang 700 cabang, bahkan kalau menurut jumlah gerai di sekarang malah udah tembus 1000 toko.
Sehingga simpulannya adalah buat teh masih sangat-sangat potensial untuk bisa membesar di negeri ini. Dari mulai prosesnya lebih gampang, tidak perlu barista khusus. Dari proses orang juga sudah mengenal lebih banyak, lebih biasa minum teh dibandingkan yang lainnya gitu ya. Sehingga keputusan tepat juga Mixue untuk memutuskan masuk dalam industri teh dan es krim. Sekarang mari kita lihat apa formula sukses dari Mixue ini sehingga akhirnya bisa merajai berbagai industri F&B Indonesia di tahun ini. Alasannya adalah karena memang harganya sangat-sangat kompetitif. Pertanyaan muncul, kenapa harganya sangat kompetitif? Bahkan lebih murah dibandingkan pesaingnya. Kita bisa lihat minuman yang lain itu cat time aja mulai dari 22.000 sampai 31.000. Menanti mulai dari 15.000 sampai 28.000. Bahkan House itu 5.000 sampai ke 21.000. Ini adalah kompetitor yang paling dekat banget sama Mixue. Kenapa Mixue bisa mulai dari start 8.000 sampai 25.000? Karena tadi dia menguasai hulu. Dia punya hulunya juga, punya kontrol atas hulu. Itulah kenapa kita pada saat capital yang besar, punya sinergi dengan berbagai infrastruktur yang sangat besar, monggo gede garap hulunya. Sehingga nanti harga ke end user bisa lebih kompetitif. Sama kayak misalkan kalau Anda pernah melihat studi kasus atau database tentang mie gacuan. Kenapa mie gacuan ini harganya kok murah? Karena dia menguasai hulunya. Sehingga pada saat jual ke end user harganya sangat-sangat murah. Gak bisa dibandingkan dengan mereka yang gak menguasai hulu. Dan untuk pasar Indonesia yang kebanyakan juga adalah middle to low, sangat-sangat cocok ketika harga itu disetting harga menengah ke bawah. Bahkan bisa dikatakan murah, affordable. Mixue dengan produk yang dengan harga segitu mudah diterima oleh pasar Indonesia, terutama buat mereka pasar generasi Z dan milenial. Dan alasan kedua kenapa akhirnya Mixue ini bisa bertumbuh secara pesat di Indonesia adalah karena angka bagi hasil dia dengan partner ataupun mitra ataupun franchise-nya di angka hingga 60%. Ini menjadi sebuah angka yang sangat gila. Kalau misalkan kita lihat 50% itu udah gila banget besar, apalagi sampai 60%. Pertanyaannya adalah why? Kenapa kok berani-beraninya? Bisa jadi ini adalah strategi dia dalam melakukan akuisisi secara masif. Karena dia tahu bahwa kunci dalam F&B adalah horizontal sales. Artinya adalah numeric distribution, distribusinya kudu banyak. Kalau misalkan cuma ngandelin satu outlet itu nggak worth it. Kalau misalkan cuma 2 outlet juga sangat nggak worth it. Tapi ketika bermain di ranah 300 outlet, 400 outlet, 500 outlet, 700 outlet, bahkan ribuan outlet, itulah worth it angka yang sesungguhnya. Maka gak jadi masalah ngambil kecil buat Mixue-nya, tapi minimal volumenya dikali sekian ribu. Itu adalah salah satu alasan kenapa pertumbuhannya sangat-sangat masif. Karena tadi berbagi dengan partnernya, mitranya sangat-sangat memanjakan. Angkanya besar. Dalam bisnis, salah satu elemen yang kita lihat adalah pertumbuhan ataupun growth. Gak hanya sekedar melihat revenue ataupun profit, tapi juga pertumbuhannya seperti apa. Yang seperti kita tahu sekarang bahwa Mixue ini menjadi sebuah brand yang pertumbuhannya sangat cepat. Pertama, karena memang sedang terjadi viral di mana-mana sehingga membuat orang lain ngomong ini di mana-mana, posting, terus juga rekomen, bikin konten, semuanya ngomongin tentang Mixue sehingga orang jadi penasaran. Karena rasa penasaran inilah akhirnya membuat orang lain untuk tertarik mencicipi, dan ketika suka dengan produk yang dia repeat, ketika pun nggak suka, kemungkinan dia akan posting ketidaksukanya di Facebook ataupun di Instagram atau di TikTok yang membuat orang jadi penasaran balik lagi ke situ gitu ya, puter-puter terus. Ini adalah efek viralitas. Dan kecuali sekedar itu, balik modalnya pun cukup cepat, antara 12 sampai 18 bulan, gak nyampe 2 tahun. Kondisinya tentu bagi partner itu akan menjadi sebuah nilai jual untuk mengajak banyak partner lainnya untuk join menjadi seorang mitra di dalamnya. Dan tentu sebagai seorang hulu gitu ya, Mixue gak cuma dapetin revenue dari penjualan produk ke end user, tapi juga mikir gimana caranya dapetin revenue dari penjualan ke franchise-nya, dan termasuk di dalamnya adalah bahan baku kepada franchise-nya. Karena itu adalah esensi dari jualan franchise. Makin banyak franchise-nya, makin banyak revenue-nya, makin banyak juga support buat franchise-nya, makin juga banyak potensi yang akan didapatkan oleh Mixue-nya. Sehingga nanti karena ini mainnya adalah holistik, sehingga bisa bikin harganya menjadi murah. Ketika franchise-nya banyak ataupun cabangnya banyak ada di mana-mana, logika sederhananya adalah maka HPP akan cenderung turun karena produksinya akan dilakukan secara massal. Atau dalam bahasa pokoknya adalah economic of scale, sehingga bikinnya tuh banyak langsung, dan nanti lagi-lagi ujungnya apa? HPP menjadi rendah dan nilai jual jadi sangat rendah. Diterima oleh pasar. Tuh bisnis yang ujung-ujungnya itu tumbuhnya secara pesat biasanya berujung pada keinginan untuk IPO. Kita lihat saja nanti apakah Mixue ini menjadi sebuah brand yang akan goal endingnya adalah IPO. Saya tidak tahu. Pertanyaan muncul, apakah keberhasilan Mixue dalam growth yang sangat signifikan, buka cabang di mana-mana akan menjadi sustain? Apakah cuma sekedar growth hilang? Atau menjadi sustainability growth? Ini menjadi pertanyaan besar. Mari kita belajar dari Starbucks.
Rata-rata franchise itu biasanya sistemnya hanya cuma ramai di angka 1 tahun pertama saja. Maksimal banget 2-3 tahun. Menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Ini yang juga menjadi misteri di Meesho ini. Itu pun yang terjadi ketika dulu Starbucks merebak di mana-mana. Terutama pada saat itu kasusnya adalah di Australia. Di Australia, Starbucks ini ekspansi terlalu masif dan bahkan angkanya itu nembus di angka 87 outlet dalam 8 tahun. Dan anehnya adalah malah rugi 105 juta dolar. Bayangkan, coba Anda rasakan ketika Anda buka cabang di mana-mana, kok angkanya kok malah jadi rugi? Logika sederhananya, berarti kan orang banyak yang tahu, banyak yang bisa langsung beli, kok malah rugi? Ada fundamental yang harus diperbaiki. Apa pelajaran dari Starbucks waktu itu? Ternyata customer tidak merasakan produk yang tersedia. Sehingga membuat adanya kekecewaan dari customer itu sendiri. Merasa bahwa Starbucks itu terlalu mudah didapatkan dan tidak ada yang namanya eksklusivitas. Tidak ada yang kebanggaan pada saat nongkrong dalam sebuah tempat yang namanya Starbucks. Tidak ada juga urgensi untuk ngopi di Starbucksnya karena terlalu banyak di mana-mana. Konsep positioning, branding tentu berpengaruh dalam hal ini. Dan ini pula tidak berorientasi pada market. Australia itu adalah tempat di mana orang-orang nggak suka kopi yang manis. Menunya malah kebanyakan yang kopi manis. Ini kan menjadi sebuah kesalahan fatal, tidak market fit. Sebagaimana yang mungkin teman-teman sering ketahui, bikin produk itu harus market fit. Artinya harus tahu pasar di sana apa. Kalau sukanya memang pahit, ya bikinlah yang pahit. Kalau manis, bikinlah yang manis. Lah, Australia tidak suka yang manis, bikinnya malah yang manis. Ya blunder. Starbucks di Australia ketika itu kurang riset, sehingga penerimaannya tidak begitu baik. Malah persaingannya kalah sama kedai kopi lokal. Dan mereka yang sudah loyal dalam untuk kopi tertentu itu tidak pindah ke yang lain, termasuk ke Starbucks. Akhirnya Starbucks harus menutup 30% dari total cabang dan menyisakan hanya 26 cabang saja. Mari sekarang kita kembali ngomongin tentang Meesho. Saat ini jumlah gerainya sudah ada 700 lebih. Bahkan sudah melewati KFC, Burger King, dan Domino Pizza. Dengan biaya franchise 400 juta dan margin 60% dari omset, tentu ini menjadi sebuah angka yang luar biasa. Anggaplah target jualannya 500 cup per hari. Omset per harinya ya sekitar 5 jutaan, target sebulan 150 juta mungkin per omsetnya itu. Cuman proyeksi doang ya, ini hitung-hitungan ngasal aja gitu, tapi bisa dibayangkan dan rasakan. Di awal mungkin bisa kekejar dapat segitu, atau mungkin lebih gede dari itu karena lagi hype. Tapi pertanyaannya adalah apakah setelah cabangnya terlalu banyak dan jaraknya terdekat, apakah masih tetap bisa mendapatkan 500 cup per harinya? Menjadi pertanyaan sangat besar di situ. Toko terlalu banyak, jarak terlalu dekat, bisa jadi menjadi blunder di masa yang akan datang. Walaupun nanti kita tidak pernah tahu apakah bisnis modelnya akan diubah atau tidak. Apalagi sistem yang digunakan adalah sistem kemitraan ataupun franchise. Yang bisa jadi ada iri dan dengki daripada franchisee-nya yang kenapa melihat outlet saya rame, kok aku sepi, ujung-ujungnya daripada komplain. Nah, ini kita nggak pernah tahu di masa depan seperti apa. Mari kita lihat saja. Kita banyak belajar dari franchise yang gagal. Maka pada akhirnya pertumbuhan yang baik adalah pertumbuhan yang organik. Nikmati saja prosesnya, sabar. Kalaupun Anda bergerak sangat cepat, maka ada konsekuensi besar yang siap Anda ambil. Mungkin dari segi sustainability growth-nya, mungkin dari komplainan para mitranya, atau mungkin dari komplainan dari customer itu sendiri. Anda mungkin bertanya-tanya, apa itu pertumbuhan organik? Pertumbuhan yang tidak ada settingan apapun. Anda harus melihat berdasarkan keinginan kebutuhan pasar. Ujung-ujungnya adalah riset pasar. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang gak cuma sekedar profitable dan scalable. Gak cuma dapetin profit dan juga bisa scale gila-gilaan, tapi juga sustainable growth. Tumbuh dalam sustainability. Kalau strateginya gak bagus, bisa jadi gak sustain. Karena untuk 2 tahun ke atas endingnya ya cuma untuk pemilik brand doang. Investor dan mitranya ya mungkin mereka akan sangat kecewa. Apa pelajaran penting dari video ini kawan-kawan semua? Semua pertumbuhan, segala pertumbuhan pasti ada positif dan negatifnya. Pertumbuhan terlalu cepat pasti ada sisi lainnya di sini yang perlu kita cari tahu. Seperti halnya pertumbuhan buka cabang, tapi kita gak pernah tahu bagaimana kebahagiaan dari para mitra. Bagaimana keinginan ataupun kepuasan daripada pelanggan, termasuk dari shareholdernya itu sendiri. Bisa jadi pertumbuhan yang terlalu masif gitu ya, tapi profitability-nya ternyata angkanya sangat kecil. Sekali lagi kita nggak pernah tahu karena kita bukan pemilik brand tersebut. Maka tugasnya buat kita, buat pengusaha, pikirkan setiap keputusan, pikirkan setiap strategi pada saat kita mau scale up dan mau growth secara signifikan. Semoga video ini memberikan pelajaran berharga buat Anda semua, dan mari kita ambil yang baik-baik saja dari Meesho ini, dan mari coba kita atasi segala kemungkinan yang mungkin terjadi buruk untuk bisnis kita ke depannya, belajar dari fenomena Meesho ini. Semoga bermanfaat buat Anda. Jangan sungkan untuk share video ini ke teman-teman yang lainnya, semoga menjadi manfaat buat mereka juga. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.